Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Husnul di program kesayangan kita, Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Yeay! Apa kabarnya teman-teman? Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat terus berpuasanya ya teman-teman. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Spesial di bulan Ramadan kali ini, Ibu Husnul akan bercerita tentang sahabat Rasulullah. Siapa dia? Simak penjelasan Ibu berikut ini. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah mempunyai banyak sahabat laki-laki yang syahid di medan perang untuk membela dan menegakkan agama Islam. Tetapi kita perlu mengetahui juga ya teman-teman, ternyata Rasulullah juga memiliki sahabat muslimah. Siapa dia teman-teman? Jadi sosok muslimah syahidah ini adalah sosok wanita yang gugur untuk mempertahankan iman Islamnya. Siapa dia teman-teman? Apakah teman-teman mengetahuinya? Baik, Ibu Husnul sudah selesai membaca sebuah cerita dan Ibu Husnul bersedia menceritakan kembali cerita ini kepada teman-teman semua. Ini dia bukunya ya teman-teman, dengan seri Sahabat Rasul dengan judul Sumayyah Muslimah Syahidah yang ditulis oleh Iwok Abkori dan ilustratornya adalah M. Ismaini. Buku ini menceritakan tentang kisah Sumayyah binti Khayat. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan muslimah. Jadi teman-teman, ini adalah Sumayyah binti Khayat. Dia adalah sosok wanita yang tegar, sosok wanita yang hebat, sosok wanita yang berani, sosok wanita yang luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia memegang teguh keyakinan hingga akhir hayatnya. Tapi siapa dia? Bagaimana cerita awal mula dia jatuh cinta kepada ajaran agama Islam dan bagaimana akhir hidupnya? Mari kita sama-sama dengarkan dan dengarkan cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang Sumayyah penuh dengan suri tauladan. Dia perempuan pertama yang gugur demi Islam dan iman. Sumayyah binti Khayat adalah sosok muslimah syahidah pertama yang gugur di jalan Allah. Dia juga menjadi orang ketujuh yang tercatat dalam sejarah memeluk agama Islam. Sumayyah juga sebagai contoh suri tauladan terbaik untuk kaum muslimah di seluruh dunia. Siapakah sosok Sumayyah sebenarnya? Sumayyah hanyalah seorang budak suruhan, bekerja pada Abu Huzaifah sebagai majikan. Jadi Abu Huzaifah ini adalah tuan dari Sumayyah. Lalu dia dinikahkan dengan Yasir dari negara Yaman. Dari pernikahan mereka, mereka memiliki putra bernama Ammar nan rupawan. Tak kala berita tentang seorang nabi baru ramai dibicarakan, Sumayyah dan keluarganya pun tak mau ketinggalan. Saat cahaya Islam masuk ke Mekah, menyebar ke seluruh penjuru, saat itu Ammar beranjak dewasa. Ammar penasaran dengan ajaran Rasulullah. Dia berinisiatif untuk menemui Rasulullah dan melakukan aktivitas tanya jawab di sana bersama Rasulullah. Ammar takjub dengan penjelasan Rasulullah. Di sana dia mengetahui kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa ragu Ammar memutuskan untuk mengucap kalimat syahadat dan sejak saat itu dia sah menjadi seorang muslim.
Gembira sekali perasaan Ammar saat itu teman-teman. Saking gembiranya, dia segera pulang ke rumah dan menyampaikan keislamannya kepada kedua orang tuanya. Ayah bunda Ammar mendengarkan penuturan dari Ammar tentang kebenaran ajaran Islam. Ayah dan bunda terketuk dan tersentuh hatinya dengan agama yang diajarkan Rasulullah setelah mendengar penjelasan Ammar. Lalu ayah dan bunda Ammar mengikuti jejak Ammar untuk beriman kepada Allah. Namun teman-teman, pada masa itu keyakinan atau iman tidak bisa disebutkan terang-terangan. Jadi tidak bisa dipublikasikan teman-teman. Karena pada masa itu terdapat ancaman dari kaum kafir Mekah. Mereka mengancam kepada keluarga yang memeluk agama Islam. Bahkan kaum kafir itu pun menentang ajaran Rasulullah. Jadi keluarga Sumayyah ini terus bersembunyi. Namun teman-teman, hal itu tentunya tidak berlangsung lama. Lama-lama pun menjadi ketahuan. Nah, selanjutnya Abu Huzaifah tentunya marah sekali dengan mengetahui bahwa keluarga Sumayyah telah memeluk agama Islam. Patung berhala tak mau lagi dia sembah. Karena Sumayyah mengetahui tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pernyataan tersebut, Abu Huzaifah marah. Kemudian kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal datang ke rumah Sumayyah. Mereka datang berbondong-bondong menarik paksa keluarga Sumayyah, suami beserta anaknya, ke tengah gurun pasir yang sangat panas. Kaki dan tangan mereka diikat. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa melawan. Sumayyah dilakukan seperti itu setiap hari. Keluarganya disiksa tanpa henti. Bahkan di tubuh mereka ditombak dengan tombak yang tajam berulang-ulang kali. Semua itu dilakukan oleh Abu Jahal agar mereka menjadi kapok dan juga jera, dan pada akhirnya mereka akan meninggalkan agama Islam. Namun teman-teman, keluarga Sumayyah tidak sedikit pun mereka bertutur kata meminta ampun kepada Abu Jahal. Itu membuat Abu Jahal semakin geram, semakin marah, semakin bengis menyiksanya. Bahkan dia menarik kaki suami Sumayyah, kemudian memakaikan baju besi yang panas, lalu menumpuk tubuh dengan batu yang besar. Sampai pada akhirnya suami Sumayyah menghembuskan nafas terakhirnya. Sumayyah saat itu melihat kematian suaminya. Hatinya hancur berkeping-keping teman-teman. Tapi Sumayyah merasa senang, bersyukur karena suaminya meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu, Sumayyah tidak gentar. Dia tetap berani mempertahankan keyakinannya, bahkan tidak sekalipun merubah keyakinannya. Dia rela menderita asalkan selalu taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyiksaan itu semakin lama semakin menyakitkan. Abu Jahal benar-benar kejam. Sumayyah meninggal mempertahankan keimanannya. Ujung tombak yang tajam dihunuskan
ke tubuh Sumayyah. Allahu Akbar. Pekik teriak Sumayyah di akhir usianya. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Nah, teman-teman, begitu luar biasanya sosok Sumayyah binti Hayat. Sosok yang hebat, wanita yang hebat, wanita yang memilih beriman meski tahu dia akan dibunuh. Wanita yang rela berpisah dengan keluarganya karena ia percaya bahwa di dunia keluarganya takkan bersatu. Sumayyah berkata, biarlah aku mati di dunia yang sementara karena aku akan kekal hidup selamanya di surga. Biarlah aku terpisah dari keluargaku karena aku yakin akan berkumpul bersama mereka selama-lamanya di surga. Dari cerita Sumayyah yang baru saja Ibu Husnul ceritakan, semoga menambah, mempertebal keimanan kita, menambah wawasan kita tentang Islam, sehingga kita mampu bertahan dalam iman dan Islam sampai akhir hayat. Sekian dulu cerita dari Ibu Husnul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.